banjir bantuan sampai dengan Desember tahun 2021. Nah, program bantuan ini ada bantuan utama dan program bantuan tambahan. Bagaimana info detailnya? Teman-teman sahabat YouTube, simak terus video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat YouTube semuanya, masyarakat Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Harapan kita tentunya pandemi ini segera berakhir agar kita dapat beraktivitas secara normal. Balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Kami akan selalu memberikan sharing terkait informasi program bantuan baik itu dari pemerintah maupun dari pihak swasta dan informasi yang serasa bermanfaat untuk kita semua. Nah, ada paparan program bantuan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Beberapa program bantuan ini disalurkan apalagi di masa PPKM darurat yang telah disetujui oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini. Program bantuan utama dan program bantuan tambahan. Sekitar lebih dari 10 program bantuan pemerintah yang disalurkan sampai dengan Desember tahun 2021. Simak pemaparan dari Menteri Keuangan terkait informasi perlindungan jaminan sosial untuk penyaluran program bantuan sosial. Mari kita sampaikan beberapa program perlindungan sosial yang ditingkatkan di dalam rangka untuk memberikan bantuan pada masyarakat menghadapi situasi yang memang tidak mudah dan berubah sangat cepat dalam 1 bulan terakhir. Teman-teman media yang saya sayangi, kita semuanya tahu bahwa pemerintah memberikan bantalan sosial. Selama ini bantalan sosial yang terus-menerus dilakukan adalah untuk 10 juta masyarakat yang paling rentan, yang paling miskin, yaitu 10 juta keluarga. Setiap keluarga diberikan tunjangan berdasarkan komposisi di dalam keluarga tersebut. Apabila keluarga ini memiliki ibu hamil, maka dia mendapatkan 3 juta per tahun. Kalau di dalam keluarga ada balitanya, diberikan 3 juta per tahun. Kalau ada anak SD-nya, mereka diberikan 900.000 per tahun. Kalau ada anak-anak SMP-nya, maka dia mendapatkan 1,5 juta per tahun. Kalau anaknya sudah mencapai SMA, diberikan 2 juta per tahun. Kalau di keluarga itu ada yang disable, diberikan 2,4 juta per tahun. Dan kalau untuk keluarga yang memiliki anggota lansia, kita berikan 2,4 juta. Atau kalau dibagi per triwulan, di mana PKH diberikan per triwulan. Jadi tergantung dari masing-masing keluarga itu. Kalau satu keluarga terdiri dari 4 anggota, suami istri dengan 2 anak, kalau 2 anaknya adalah di SMP, maka mereka mendapatkan 900.000 plus 900.000, yaitu 1,8 juta. Kalau terdiri dari anak-anak 1,5 juta dan 1,5 juta, jadi 3 juta. Kalau anaknya masih di balita dan di SMP, maka dia akan dapat kombinasi yang berbeda. Demikian yang kita berikan untuk 10 juta sebagai bantalan paling basic, paling mendasar bagi keluarga-keluarga di Indonesia, sehingga anak-anaknya tetap bisa sekolah, mendapatkan imunisasi. Ini anggarannya 28,31 triliun. Untuk keluarga PKH ini, selain dana anggaran ini, mereka masih mendapatkan program kartu sembako. Tapi program kartu sembako itu diberikan, kalau ini adalah untuk 10 juta keluarga, kartu sembako diberikan untuk 18,8 juta keluarga. Sehingga keluarga PKH mendapatkan anggaran ini plus kartu sembako. Tapi jumlah penerima kartu sembako lebih banyak, yaitu 18,8 juta. Dalam rangka menghadapi PPKM ini, kita menambahkan untuk kartu sembako dengan 2 bulan ekstra. Next page, yaitu 18,8 juta keluarga
mendapatkan selama ini 200.000 per bulan per keluarga untuk kebutuhan sembako. Jadi anggarannya 42,37, kami menambahkan 7,52 triliun sehingga seluruh keluarga yang mendapatkan kartu sembako untuk bulan Juli dan Agustus ini akan mendapatkan tambahan untuk kartu sembakonya 200.000 plus 200.000, jadi 400.000. Artinya keluarga yang masuk dalam keluarga penerima kartu sembako 18,8 juta akan mendapatkan total 14 bulan bantuan dari pemerintah. Total anggarannya menjadi 49,89 triliun rupiah. Kemudian dalam rangka kita menghadapi situasi COVID, kita memberikan kartu sembako untuk PPKM yang merupakan usulan dari daerah. Daerah dalam hal ini mengatakan bahwa 18,8 juta keluarga masih belum mencakup berbagai keluarga yang dianggap memenuhi syarat atau seharusnya dibantu tapi belum masuk di dalam data program kartu sembako. Sehingga Menteri Sosial mengusulkan tambahan 5,9 juta keluarga baru atau 23,6 juta kalau asumsinya satu keluarga itu 4 jiwa. Ini mereka akan mendapatkan sama seperti kartu sembako 200.000 per bulan dari bulan Juli ini hingga bulan Desember. Sehingga kita menambahkan 7,08 triliun rupiah. Nah, jadi yang mendapatkan tambahan tadi 18 plus 8, keluarga plus 5,9 juta keluarga lagi di atas yang 18,8. Di luar itu pemerintah masih memberikan bantuan sosial tunai. Ini targetnya 10 juta keluarga atau sekitar 40 juta jiwa yang tahun lalu juga diberikan karena kemudian melakukan PSBB tahun lalu pada bulan Maret, April hingga bulan September. Kita memberikan juga untuk tahun ini 6 bulan. 4 bulan sudah dibayarkan Januari sampai April, kemudian kita berikan 2 bulan ekstra pada bulan Juli ini. Sehingga total anggaran yang tadinya 11,32 harusnya 4 bulan menjadi 6 bulan tambahan 6,14. Jadi total untuk bantuan sosial tunai atau BST itu 17,46 triliun. Bulan Juli ini akan dibayarkan untuk 10 juta. Plus kartu sembako untuk 5,9 juta, plus program kartu sembako yang akan ditambahkan 2 bulan ekstra 7,52 triliun. Ini semuanya tujuannya adalah untuk memperkuat masyarakat dalam situasi yang begitu sangat sulit dan mengharuskan kita harus mengendalikan COVID. Namun kita paham bahwa masyarakat tidak dalam situasi yang mudah dan oleh karena itu bantuan sosial ditingkatkan. Pemerintah masih akan memberikan tambahan beras, bantuan bagi seluruh tadi 28,8 juta keluarga, yaitu mereka yang masuk dalam keluarga PKH atau kartu sembako 18,8 juta plus 10 juta yang penerima BST, sehingga totalnya akan mencapai 28,8 juta keluarga. Atau ini berarti mencakup 115,2 juta jiwa. Dengan total anggaran 3,58 triliun. Beras Bulog ini kita minta untuk dibagikan kepada para penerima bantuan sosial kita. Sehingga Bulog bisa mengurangi jumlah yang ada di dalam gudang-gudang Bulog. Dan dengan demikian Bulog bisa mengisi gudangnya dengan membeli gabah petani yang sekarang ini sedang mengalami panen. Dengan demikian para petani
harga dari padi-padi atau gabahnya tidak mengalami penurunan karena Bulog akan menyerap dalam hal ini 280.000 ton untuk mengisi kembali gudang-gudang Bulognya. Selain bantuan-bantuan dalam bentuk tadi cash maupun dalam bentuk kartu sembako, pemerintah juga untuk kelompok keluarga yang rentan ini diberikan diskon listrik. Selama ini anggarannya adalah untuk 9 bulan, namun mengingat kondisi yang kita hadapi masih sangat rentan terhadap gejolak COVID ini, pemerintah memutuskan bantuan diskon listrik diperpanjang sampai dengan bulan Desember. Artinya kita harus menambah anggaran sebesar 1,91 triliun dari tadinya 7,58 triliun, sehingga total anggaran untuk diskon listrik ini diterima oleh 32,6 juta pelanggan. Itu mencapai 9,49 triliun. Pemerintah masih akan meneruskan bantuan dari sisi listrik ini untuk pembayaran rekening minimum dan biaya abonemen. Ini terutama terasa sekali untuk bidang-bidang seperti perdagangan dan perhotelan, di mana mereka menganggap beban dari rekening minimum listrik itu sangat berat pada saat mereka harus menghadapi penurunan dari jumlah yang tamu yang datang ke hotel maupun dari sisi perdagangan yang harus mengalami pembatasan operasi. Pemerintah juga masih menambah lagi jumlah penerima kartu prakerja. Yang tadinya anggarannya 20 triliun, kita tambahkan 10 triliun. 20 triliun itu adalah untuk 5,6 juta peserta penerima kartu prakerja. Dengan tambahan 10 triliun, maka kita tambahkan lagi 2,8 juta peserta. Sehingga kita akan bisa memberikan tambahan bagi mereka yang mengalami PHK atau penurunan dari pendapatannya. Kartu prakerja ini akan difokuskan untuk pekerja yang mengalami PHK. Sedangkan kita sekarang sedang membuat desain untuk memberikan bantuan subsidi upah bagi para pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan. Ini kita sedang membahas dengan Kemenko Perekonomian dan Kementerian Tenaga Kerja di dalam rangka untuk membantu segmen yaitu kelompok pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya menurun. Jadi kita menutup bagi yang kena PHK plus yang mengalami penurunan jam kerja. Yang 10 triliun ini adalah untuk menambah mereka yang terkena PHK, sedangkan yang untuk bantuan subsidi upah kita masih akan memfinalkan dalam beberapa hari ke depan. Untuk masyarakat yang tentu anak-anaknya masih sekolah, di mana sekolah belum bisa diselenggarakan secara tatap muka, maka minggu depan di mana anak-anak ini sudah akan mulai masuk lagi semester baru, kita telah memutuskan untuk memberikan perpanjangan subsidi kuota internet untuk bulan Agustus Desember, karena program ini sebetulnya sudah selesai pada bulan Juni yang lalu, kemudian anak-anak semua libur, maka kita mulai lagi Agustus Desember pada saat anak-anak sudah mulai sekolah lagi, sehingga total durasinya akan 8 bulan dan tambahan anggarannya adalah 5,54 triliun. Total untuk anggaran bantuan kuota internet mencapai 8,54 triliun. Kita juga melihat masih ada di desa BLT desa yang anggarannya berasal dari dana desa sebesar 28,8 triliun, yaitu 30% dari dana desa sebesar 72 triliun. Sampai dengan bulan Juni ini, realisasinya masih 5,2 juta keluarga yang menerima. Padahal BLT desa ini
bisa diberikan untuk 8 juta kelompok penerima, di mana mereka mendapatkan 300.000 per bulan selama 12 bulan. Nah, ini kami bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa sedang terus mendukung atau mendorong agar BLT Desa ini segera bisa dibayarkan. Dengan tadi jumlah penerimanya seharusnya mencapai sampai dengan 8 juta dan ini akan bisa membantu masyarakat pada level di desa. Kalau kita lihat perkembangan penyaluran BLT Desa ini memang terlihat jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15%, ada 163 daerah yang realisasinya hanya 983 miliar. Padahal anggarannya 11,51 triliun. Jadi not even 1 triliun. Realisasinya hanya 8,2%. Ini 163 kabupaten kota, di mana penyaluran BLT desanya masih sangat kecil, 8,2%. Jumlah desa yang mendapatkan penyaluran itu 25.547 desa yang baru mendapatkan saluran 8,2% atau 938 miliar dari 11,5 triliun tahun ini anggaran yang harusnya bisa dilakukan. Untuk yang lebih tinggi lagi ada 151 daerah di mana realisasi untuk anggaran dana desanya untuk BLT-nya mencapai antara 15 hingga 30% atau rata-rata realisasinya 21,7% adalah 25.815 desa. Realisasinya 2,1 triliun rupiah. Anggarannya sebetulnya adalah 10 triliun. Jadi ini hanya 21,7% yang terrealisir. Ada daerah yang sudah bisa mencairkan BLT desanya antara 30 hingga 50%, yaitu 99 daerah, di mana 15.208 desa sudah bisa menyalurkan BLT-nya sebesar rata-rata 37,3% atau 2,2 triliun dari anggaran 6,09 triliun. Dan yang sudah mencairkan di atas 50%, yang ini bagus, berarti desa-desa sudah mendapatkan keluarga-keluarga rentan di desa ini adalah 21 daerah saja yang realisasi BLT desanya di atas 50%. Jangan lupa kita sekarang sudah di Juli, jadi harusnya di atas 50%. Namun ternyata hanya 21 daerah yang sudah menyalurkan BLT desanya di atas 50%, yaitu hanya 2.879 desa, 2.873 desa, di mana mereka realisasinya 59,7%. Ini sesuai dengan target bulan Juli, memang harusnya mendekati di atas 50%. Anggaran 1,2 triliun sudah terrealisir 717. Artinya kita masih perlu untuk mendorong desa-desa yang tadi 25.547 yang baru terrealisir 8,2% di 163 daerah yang memang masih sangat kecil. Dan 25.815 desa di 151 daerah yang realisasinya masih di 21%. Karena ini akan sangat berarti bagi masyarakat desa dalam menghadapi situasi di mana kenaikan PSBB harus dilaksanakan. Kemudian di luar seluruh bansos pusat dan daerah ini, kita masih memberikan bantuan untuk UMKM. Tadi yang terlihat profil dari penerima bansos juga mereka yang bekerja di UMKM, tapi ini kita memberikan untuk bantuan UMKM.
Pada kuartal 1-2 atau semester 1, Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM sudah memberikan bantuan 9,8 juta UMKM dengan anggaran 11,76 triliun. Untuk kuartal ketiga ini kita akan menyalurkan 3 juta plus kemarin Bapak Presiden memutuskan untuk ditambah lagi 1 juta terutama untuk para pedagang PKL yang harus menghadapi tadi adanya pergerakan karena PPKM sehingga mereka akan menghadapi kondisi jam kerjanya maupun jumlah pengunjungnya akan menurun karena memang masyarakat diminta untuk tidak pergi keluar rumah sehingga pendapatan mereka pasti mengalami penurunan. Mereka akan diberikan bantuan untuk bulan Juli Agustus ini. Sehingga kita berharap ada 4 juta UMKM dan PKL yang akan mendapatkan 3,6 triliun plus 1,2 triliun. Jadi 4,8 triliun akan dicairkan untuk seluruh UMKM, 4 juta UMKM ini. Selama ini kita sudah lihat bantuan ini dinikmati oleh terutama para pedagang eceran, penyedia makan minum, ini artinya warung-warung Tegal, warung-warung makanan, kedai makanan, dan pedagang eceran itu seperti tukang roti, kue basah, pedagang di pasar tradisional yang mendapatkan bantuan. Dan juga dari industri yang membuat makanan yang dijual di level tadi pedagang eceran, yaitu industri kue basah, industri makanan olahan, industri kerupuk, industri keripik, dan berbagai industri makanan di tingkat rakyat yang memang mungkin omsetnya mengalami penurunan. Kemudian sisanya adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian. Namun tadi pertanian lebih banyak mendapatkan bansos. Jadi ini kita melihat supaya saling melengkapi untuk melindungi masyarakat. Ada yang tadi bentuknya bansos, ada yang memberikan dalam bentuk untuk UMKM. Ini termasuk kalau kita lihat di sini ada yang reparasi mobil, sepeda motor, industri seperti penjual dan pembuat pakaian, industri kain tenun, kemudian penjual pulsa, jasa binatu, itu termasuk kelompok yang mendapatkan bantuan, termasuk tukang potong rambut, salon kecantikan, pengusaha fotokopi, pengrajin, itu masuk di dalam yang mendapatkan bantuan ini. Nah, ini yang kita respons untuk memberikan bansos dan perkuatan perekonomian, daya tahan ekonomi dalam situasi yang mengalami downturn yang sangat cepat dalam sebulan terakhir. APBN langsung bergerak untuk bisa membantunya. Kita akan bekerja dengan seluruh kementerian lembaga agar mereka cepat segera merealisir berbagai bantuan ini. Proses penganggarannya dipercepat, prosesnya disimplify, sehingga kita berharap masyarakat langsung bisa merasakan. Dengan kenaikan COVID, tentu kita melihat anggaran kesehatan pasti meningkat. Oke teman-teman semuanya, itu pemaparan dari Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani terkait informasi perlindungan sosial apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan informasi tersebut mendapatkan pencerahan untuk kita semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.